Pak Menteri, Nabi pernah ditanya, Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, untuk apa engkau hadir di dunia ini? Allah menghadirkan engkau di dunia untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Tapi apa tujuannya? Liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Nah, oleh karena itu tepat sekali ketika kita berbicara soal akhlak di kementerian ini. Sebab kenapa? Inilah kementerian yang sangat memudahkan pegawainya masuk surga. Benar. Karena kata Nabi, fakir miskin dengan aku itu, fakir miskin dengan saya itu seperti dua jari ini. Tidak bisa dipisahkan, dekat sekali. Fakir miskin dengan aku, dekat sekali. Maka orang yang menangani fakir miskin itu pasti dekat dengan Nabi. Tapi ingat, dekat juga dengan neraka. Oleh karena itu, maka diperlukan akhlak. Salah satu akhlak itu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, hari ini ya, mic-nya kurang bagus. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Salah satu akhlak baik itu bersyukur. Bahasa Indonesianya berterima kasih. Segala sesuatu pemberian Allah, yang mana pemberian itu memang kita inginkan, itu disebut nikmat. Saya ulangi. Segala pemberian Allah, di mana memang pemberian itu kita mau, disebut nikmat. Pak Menteri mimpin kementerian ini mau selamat, dan anggarannya betul-betul tepat sasaran, itu nikmat 1 tahun kepemimpinan Pak Menteri. Nikmat. Ada juga pemberian Allah, Allah kasih tapi kita tidak mau, Allah kasih. Namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir, Allah kasih musibah. Tidak ada orang mau kena kebakaran, Allah kasih musibah. Nah, ini yang kita akan kemukakan dulu. Nikmat dengan musibah. Satu nikmat. Kementerian kita ini, terutama pegawainya, ASN-nya, mesti bersyukur. Keterlaluan pegawai negeri Kementerian Sosial kalau tidak bersyukur. Umumnya pegawai negeri. Kenapa Ustadz? Coba lihat dampak COVID. Pegawai negeri tidak dikurangi gajinya. Tunjangan tidak dikurangi. Bahkan jam kerjanya yang dikurangi. Coba lihat pegawai perusahaan yang lain. Hah? Mereka dikurangi gajinya. Ditambah jam kerjanya. Salah satu penerbangan, saya ini tiap hari naik pesawat. Ustadz, PHK, dirumahkan. Saya bilang, kau masih bersyukur, masih dirumahkan. Daripada dikuburkan. Ya. Tapi kasihan, jam kerjanya ditambah, gajinya dikurangi. Kalau kita pegawai negeri, mana ada dikurangi gara-gara COVID? Jam kerja kita yang dikurangi. Maka keterlaluan kalau tidak bersyukur. Coba, transportasi sudah tidak keluar. Pembeli bensin sudah tidak keluar. Tidak kena macet. Kerja di rumah. Apa gaji dikurangi? Tidak. Maka bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Kalau kita orang Islam, yang pertama bersyukurnya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua cara bersyukurnya tidak cukup dengan kalimat hamdalah. Perbaiki kerjamu bos. Sudah Pak Menteri kita ini alhamdulillah. Saya dengar-dengar cerita kuat bekerja. Masih muda. Dan kuat bekerja. Alhamdulillah. Soal proyek beliau tidak urusin. Yang penting kerja yang baik. Nah, cara bersyukurnya kerja yang baik. Alhamdulillah, kesyukuran kita lagi, Bapak ini gampang masuk surga. Kok bisa gampang masuk surga? Bapak ngurusi fakir miskin. Tapi ingat, nah, Pak Menteri, saya selalu bilang begini sama pejabat, sama Kapolri, sama Menteri, sama Gubernur.
Keliru pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Kok bisa Ustaz? Contoh, anggaplah kami ini ulama masuk surga, ngantri Pak. Kenapa ngantri Ustaz? Berapa ulama di Indonesia? Kalaupun dipanggil kan ngantri. Ulama Timur Tengah, ulama Jawa Barat, ulama Sulawesi, ngantri Pak. Tapi Menteri Sosial cuma satu di Indonesia, Anda perlu ngantri Bapak masuk surga. Mana ada ngantri? Menteri Sosial cuma satu di Republik Indonesia. Gampang masuk surga Pak. Tapi ingat, ketika keliru, gampang juga dia didapat. Mana kiai? Kiai mana petuhan? Cari itu kiai dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah berapa? Dari Jawa Timur berapa? Dicari susah. Tapi begitu dibilang, mana Menteri Sosial Republik Indonesia? Itu Pak Ari Batubara. Tapi apakah Allah melarang kita jadi pejabat? Tidak. Pak Menteri, saya selalu bilang begini. Bapak pejabat lebih baik paksa anak buahnya masuk surga daripada mereka sukarela masuk neraka. Kalau Pak Menteri punya jabatan, punya kekuatan, Bapak bisa perintah satu kementerian. Kalau saya cuma katakan, ayo mari bersedekah, mari bantu fakir miskin. Pulang dari khotbah, dia berhenti. Dia lupa lagi itu ajaran agama. Tapi kalau Bapak langsung eksekusi, tolong situ. Ada panti asuhan, bantu di situ. Jadi Pak. Jadi, kenapa? Bapak punya kekuasaan. Tolong di situ. Perbaiki, renovasi itu rumah fakir miskin di situ. Bapak, jadi. Kalau saya, tolong bantu di situ. Selesaikan rumah. Ada bilang orang, siapa kau Ustaz? Maka keliru ketika ada orang tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Pak Dirjen, misalnya muslim. Salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngomong, wah mana itu Bapak ini? Tidak pernah saya dari masjid ini. Berapa tahun sudah kita di sini. Tidak pernah saya dapat berjamaah. Aju ngomong. Kau dicari sama Pak Dirjen. Besok Pak. Jam 12 duhur. Jam 11 sudah ada itu di jalan di masjid. Itulah hebatnya orang punya kekuasaan. Dan Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan. Tidak mungkin kau bisa melaksanakan hak dan batil tanpa kekuasaan. Maka gunakan kekuasaan yang kita miliki untuk masuk surga. Siapa orang baik di antara kita kata Nabi? Yang paling sholatnya paling bagus? Bukan. Yang tiap tahun naik haji? Bukan. Yang Senin Kamis puasa? Bukan. Sholat berjamaah tiap hari di masjid? Bukan. Lalu siapa orang baik kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Siapa orang paling banyak manfaatnya buat orang lain? Kita leni Kemensos. Begitu ada bencana banjir, apa ada KPK di situ? Mensos dulu yang ada di situ, Pak. Ayo. Begitu ada kebakaran, apa Kementerian Agama ada di situ baca khutbah? Enggak, Pak. Mensos. Coba. KPK urusan kalau Bapak salah gunakan anggaran. Tapi saya kira keterlaluan Pak kita kalau masih mau menyalahgunakan Pak. Kita umat Islam selalu kan ketika kita sholat baca. Inna sholati. Itu setiap sholat dibaca itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Berarti ini aplikasinya, prakteknya dalam kehidupan kita bekerja ikhlas. Itu ikhlas. Luar biasa penghargaan Allah. Kalau Pak Menteri bilang begini. Dasat, kau kerjain ya. Soal honor, saya punya urusan. Maka saya paksi maksimal kerja saya, Pak. Kenapa? Saya belum tahu nilainya, maka saya akan bekerja dengan baik.
Tapi kalau Pak Menteri, Ustadz kau kerja ini 10.000. Maka saya akan kerja seada-adanya. Nah, saya sudah tahu nilainya. Itulah ikhlas. Kalau Bapak bekerja di Kemensos hanya mengharapkan pujian dari Pak Menteri, capek Pak. Jangan cari muka sama Pak Menteri. Pak Menteri senang sama kita. Kalau istrinya Pak Menteri tidak senang, tidak jalan urusan Pak. Pak, cari muka sama Menteri, capek. Kenapa capek Ustadz? Contoh, ini penyakit manusia. 10 disuruh kerja. Kau kerja ini deh, 10. 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dipersoalkan Pak. Goblok memang kamu ini. Sudah dikasih tunjangan, dikasih uang bensin, dijamin sopirmu. Ini kau tidak bisa kerja. 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 dipersoalkan. Itu manusia. Beda kalau Bapak mencari ridha Allah. Bapak 10 kerja, 9 1 salah. Yang 1 yang benar, ini yang Allah puji. Maka jangan cari muka sama menteri. Begitu ganti menteri, cari muka lagi. Capek kita cari muka. Maka itu yang disebut kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Dan orang yang kerja ikhlas bukan cuma dapat gaji tiap tahun, tiap bulan, tapi dia dapat janji surga. Tapi kalau Bapak bekerja, cari muka, kejar golongan dan gaji, di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku ngurus fakir miskin 30 tahun? Allah berfirman, kau bohong. Kau ngurus fakir miskin itu kan kau mau cari muka. Kau sudah dapat eselon, kau mau dapat penghargaan manusia. Kau sudah dapat, saya sudah kasih kau di dunia. Sekarang kau tidak dapat apa-apa. Maka orang Kementerian Sosial mestinya mengedepankan bekerja lillahi ta'ala. Dan orang yang bekerja lillahi ta'ala insya Allah aman dari KPK. Itu. Tapi ingat, orang di Kemensos juga ini Allah ancam ayat. Oh, tidak tanggung-tanggung ancamannya Pak. Dan Bapak orang Islam pasti hafal semua ini ayat. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Allah bertanya, tahu enggak kamu pendusta agama? Apa artinya? Hajinya dusta, sholatnya dusta, puasanya dusta, bahkan sahadatnya pun dusta kata Allah. Keislamannya Islam dusta. Siapa mereka? Mereka kata Al-Quran tadi, mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Itu tanggung jawab Bapak semua. Hati-hati. Dan kalau ngambil haknya fakir miskin, susah tobatnya Pak. Susah tobatnya. Kalau saya dosa sama Pak Menteri, gampang saya Pak. Apalagi kalau dosa kepada Allah, gampang sekali tobatnya. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya. 1, nyesal. 2, akui. Jangan lagi, ini. Tidak, akui kau salah. Yang ketiga, jangan ulang. Yang keempat, ganti kebaikan. Kata Allah, semua dosamu saya ampuni. Kecuali kau mengaku Tuhan, saya tidak ampuni kau. Tapi dosa kepada sesama manusia, syaratnya menjadi setelah 4 tambah lagi. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Yang kelima, minta maaf sama yang bersangkutan. Dan yang keenam, kalau berkaitan barang, kembalikan barang negara yang pernah kau ambil. Jadi kalau saya dosa sama Pak Menteri, 1, saya akui. 2, saya menyesal. 3, tidak mengulang. 4, saya ganti menjadi lebih baik, saya akhlak saya kepada Pak Menteri. Yang kelima syaratnya saya minta maaf. Pak Menteri, maafkan saya. Kenapa ada dulu sendalnya Pak Menteri hilang. Saya ngambil itu Pak Menteri. Maafkan saya. Itu syarat itu harus. Sudah itu lalu saya katakan lagi, Pak Menteri bilang, oke, saya maafkan kau udah saat, tapi kembali dulu sendalku. Itu tidak boleh kalau tidak disebut. Maka bapak-bapak yang pernah berdosa kepada istri, syaratnya harus sebut itu Pak. Ibu maafkan saya Bu. Apa judulnya ini Pak? Tiba-tiba kau minta maaf. Nggak usah lah, nanti kau ngamuk lagi. Maafkan saya Bu. Apa sebabnya? Tapi jangan kau marah Ibu ya. Nggak apa. Maafkan saya Bu. Dulu waktu saya tugas ke Sulawesi, saya ada perempuan mirip betul sama kamu Bu. Maafkan saya hilap Ibu, saya hilap. Kata istrinya, begitulah manusia biasa Pak. Kadangkala kita hilap. Saya maafkan karena waktu itu saya juga selingkuh.
Tiba-tiba saya pernah selesai ceramah gini, Pak Menteri ada yang ngomong sama saya, masalah ini ceramahnya Pak Ustadz. Kenapa? Saya pernah selingkuh sama tetanggaku Ustadz. Suaminya tentara. Terus jadi saya sebut nanti, saya bilang jangan, nanti kok ditembak. Itu kalau syaratnya berkaitan dengan barang, kalau Bapak mau bertobat, setelah kita sampaikan syarat berikutnya, kembalikan barang yang pernah Bapak ambil. Ya bayangkan. Dan kalau tidak dikembalikan, itu barang yang pernah kita ambil, ini rukun iman Pak. Ini tidak bisa diakali, tapi iman yang bicara. Syaratnya kata Nabi, barang kalau kau tidak kembalikan sebelum kau wafat, maka barang yang pernah kita ambil, disuruh pikul di padang mahsyar kelak. Lewatlah pegawai honor. Di samping kita, pantas hilang meja di kantor. Ternyata Bapak yang ambil. Maka yang pernah ngambil barang-barang Kemensos, kembalikan besok Pak. Benar Pak, kembalikan. Selama tidak dikembalikan, selama itu tobat tidak diterima. Wah, itu kalau meja Pak. Gimana kalau ngambil duit 2 miliar? Tapi dia bilang mahasiswaku, duit 2 miliar Ustadz di dompet aja itu kalau uang Singapura yang 10.000. Saya bilang jangan kau bayangkan uang 10.000 Singapura. Tapi kau bayangkan uang koin 2 miliar, berapa karung kau pikul itu? Semestinya ini semua tidak akan terjadi ketika akhlak kita baik. Akhlak kita baik. Nah, kemudian akhlak yang kedua. Hilangkan rasa sombong. Kantor ini Pak, biasanya kinerjanya tidak baik kalau banyak pegawainya orang-orang yang sombong. Dan orang sombong itu sangat potensial memecah persaudaraan. Apa itu sombong? Apakah sombong Bapak berpakaian mahal? Belum tentu. Pak Menteri punya usaha sebelum jadi menteri, punya duit, pakai barang mahal. Apa sombong? Tidak. Pakai itu Pak, itu rezekinya Bapak supaya orang tidak meremehkan Bapak. Pakai. Allah tidak melarang, itu rezekimu dah saat pakai. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi 2 sifat sombong itu karakternya. 1, menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Jadi Bapak pakai baju krokodil. Yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Jadi buaya darat. Apa sombong? Tidak. Bapak pakai jam tangan Rolex. Apa sombong? Belum tentu. Lalu kapan Bapak sombong? Ketika Bapak pakai barang mahal lalu meremehkan pegawai yang murah. Security. Kau tahu ini jam saya 300 juta. Kamu pegawai honor security. Tidak bisa kau beli. Sombong. 2. Apa sombong? Menolak kebenaran. Mentang-mentang anak muda. Kan di kantor seperti ini kan kadang-kala ini orang tua. Tiba-tiba protes sama Pak Menteri. Apa? Kami ini sudah 15 tahun jadi pegawai tidak dipromosi. Itu anak muda baru 2 tahun sudah promosi. Benar Pak. Ini baru 2 tahun tapi otaknya Pentium 4. Prosesornya cepat loading. Bapak 15 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Sudah Pak. Sudah Pak. Mana? Tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ini otak zaman dulu ini yang begini.